keinginan dan menentukan prioritas. Kebutuhan ada yang tahu apa itu kebutuhan? Iya, Tasya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk Tasya. Tepuk tangan. Salam, salam. Salam, salam. Salam. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut keinginan. Ya, Tasya. Keinginan adalah hal yang kita inginkan. Ya, keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan. Yang berikut prioritas. Ada yang tahu apa itu prioritas? Setting, apa itu prioritas? Tidak tahu? Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Prioritas itu seperti begini, kasih contoh ya. Contoh, kamu tidak ada buku. Terus kamu punya keinginan ini, kamu mau beli boneka. Tapi kamu buku tidak ada. Yang kamu prioritaskan utama itu adalah kebutuhan. Kamu harus beli dulu buku daripada keinginan. Ibu menjelaskan kembali apa itu kebutuhan, keinginan, dan prioritas. Kebutuhan adalah hal-hal yang sangat penting untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan. Tanpa kebutuhan ini, kita tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Yang poin kedua itu keinginan. Keinginan adalah hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti mainan atau permen. Meski menyenangkan, kita tidak bisa hidup tanpa keinginan ini, terutama pada saat dana terbatas. Sedangkan prioritas adalah penting untuk menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan agar kita dapat mengatur anggaran dengan baik, mengidentifikasi mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, membantu dalam mengelola keuangan. Jadi kebutuhan itu tuh harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti makanan, pakaian, rumah. Kalau kita sudah lapar, berarti kita harus makan. Kalau tidak makan, berarti kita mati. Jadi makanan itu termasuk kebutuhan yang paling penting. Kalau keinginan itu tuh terpenuhi setelah kebutuhan terpenuhi terlebih dahulu, baru keinginan. Seperti kamu mau beli sepeda, mau beli jam tangan, boleh beli, tapi harus kebutuhan terlebih dahulu terpenuhi dulu, baru keinginan. Jangan kamu lihat teman-teman ada jam tangan, kalung, kamu buku tidak ada. Kamu mau bersaing, langsung beli jam tangan, kanting, kalung. Jadi ingat buku yang tidak ada. Mau sekolah, anak sekolah itu harus terlebihkan dulu kebutuhan. Seperti buku, Tasya, jangan bermain di situ. Buku, pulpoin, dan alat-alat. Kebutuhan sekolah tuh tas, buku. Sedangkan prioritas itu tuh harus memprioritaskan dulu kebutuhan, baru keinginan. Ada yang mau bertanya? Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan dengan pendapatan terbatas. Keluarga harus menentukan prioritas untuk memenuhi kebutuhan penting di tengah banyaknya keinginan yang ada. Seperti kalau orang tua di rumah tuh, bapak, mama, pasti kebutuhannya banyak tuh. Mana urus anak sekolah, urus adat. Jadi mereka harus memprioritaskan dulu barang-barang yang penting. Mereka bayar dulu uang sekolah anak, makan minum setiap hari, baru mereka bisa beli motor, benar tidak? Jadi orang tua di rumah itu harus memprioritaskan dulu barang-barang yang
Yang kanan, yang kanan, baju tempat tinggal. Yang paling pertama itu tempat tinggal. Habis makanan, pakaian, perlengkapan. Kemudian semua itu terpenuhi makanan, apa semua terpenuhi, kebutuhan terpenuhi, baru beli motor. Kalau ada sekolah punya kebutuhan utama apa? Ada tulis, tas, buku, seragam, pramuka, itu tuh penting untuk kamu sebagai anak sekolah. Jangan dulu ini, jangan materi yang ibu jelaskan. Skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan. Skala prioritas diurutkan dari kebutuhan yang paling penting. Kita harus kalau mau belanja barang-barang itu harus duluan yang terpenting yang kita butuh sekarang. Buku, buku itu tuh penting. Dan di sekolah kamu sudah punya, ada uang kamu beli jajan. Harus prioritaskan dulu barang-barang yang penting, baru keinginan. Kamu dengar ibu baca ini. Rina menerima uang saku sebesar 20.000 setiap minggu dari orang tuanya. Ia ingin menggunakan uang itu untuk beberapa hal, seperti membeli alat tulis baru, jajan di sekolah, menabung untuk membeli buku cerita, dan membeli mainan kecil di akhir minggu. Namun uang yang dimiliki Rina terbatas, sehingga dia harus membuat skala anggaran agar semua kebutuhan dapat terpenuhi tanpa melebihi jumlah uang yang ada. Rina ini setiap minggu dia punya mama kasih uang 20.000, tapi dia tidak beli semua jajan. Dia lihat dia punya kebutuhan dulu. Pokoknya dia ambil uang 20.000 itu tuh untuk memenuhi setiap dia punya kebutuhan. Dia beli duluan buku, pulpoin. Kalau ada uang sisa baru dia beli mainan, beli jajan. Beli jajan atau mainan itu ibu tidak larang. Intinya semua kebutuhan itu harus terpenuhi dulu. Jajan, mainan, apa atau ibu tuh menghibur kamu loh. Kalau sudah bosan belajar bisa mainan itu tuh. Tapi semua kebutuhan itu harus terpenuhi dahulu, baru kamu sopan duduk, baru kamu beli mainan, jajan, apa yang kamu suka. Yang beli. Apa itu anggaran? Ada yang tahu apa itu anggaran? Dikasih contoh di rumah tuh, kalau orang tua mau ada acara sambut baru atau nikah, pasti mereka buat anggaran toh. Mereka mau beli contoh beras 20 kilo harga. Kalau 1 kilo 10.000, 20 kilo berarti dia kasih total harga berasnya 200.000. Minyak, sabun, rinso, apa semua itu kan pakai anggaran. Ada yang tahu pengertian dari anggaran? Tidak tahu? Iya, buat siapa yang jawab? Tasya? Anggaran adalah pengeluaran uang. Ya, pengeluaran uang yang bagaimana? Pengeluaran uang, iya, safety. Ada pengeluaran seperti Tasya, jangan ketawa. Bagaimana? Oh ya, belanja. Orang tua yang belanja. Jadi anggaran adalah, dengar, anggaran adalah rencana pengeluaran dan pemasukan uang yang membantu kita mengatur keuangan. Dengan anggaran kita bisa memastikan kebutuhan penting terpenuhi tanpa pengeluaran uang secara berlebihan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi anggaran adalah rencana pengeluaran dan pemasukan uang yang membantu kita
Jadi kegunaan kelebihan dari membuat anggaran itu tuh supaya kita belanja tuh sesuai dengan nota, tidak lebih tidak kurang. Uangnya masih tetap ada, kalau tidak buat anggaran masih kita beli sembarang toh. Kita beli saja beras, mungkin kita orang-orang yang sedikit 20 kilo itu tidak kita beli 50 kilo, akhirnya uang habis di beras. Mau belanja itu bisa lagi. Makanya kalau mau belanja itu harus terlebih dahulu membuat anggaran atau nota belanja. Sikap dalam mengatur keuangan. Ada yang tahu sikap dalam mengatur keuangan? Ya, disiplin, tanggung jawab. Ibu dengan ini, iya. Harus disiplin menggunakan uang ya, jangan pakai sembarang. Dua, kepentingan, bukan keinginan. Yang kedua harus tanggung jawab. Tanggung jawab perhatikan di sini, jangan ditulis apa sih itu? Tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Contoh, orang tua kasih uang, suruh kamu beli tas, kamu tidak beli tas, kamu beli mainan. Jadi kamu harus tanggung jawab. Orang tua bilang, mama, jangan kamu tipu, bilang mama tadi saya beli, tidak beli tas, tapi saya beli mainan. Harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu buat. Yang berikut apa? Harus disiplin dan teliti. Menggunakan uang itu teliti ya. Jangan kamu orang bilang tas itu harga 100, kamu kasih 200. Tidak boleh, harus teliti menggunakan uang. Kelvin, kamu apa di situ? Ada yang mau bertanya? Ya boleh. Tidak ada yang bertanya, sudah mengerti semua? Sekarang kalian nonton ini video. Perhatikan baik-baik ini video nih. Tidak perlu catat hal-hal yang penting. Sebentar akan ditanyakan. Yang di belakang bisa lihat semua? Bisa? Kamu kenapa Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku Bersopan. Hai teman kecil, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki bukan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu apa bedanya kebutuhan dengan keinginan?
Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Makan adalah kebutuhan, tetapi makan stik daging yang mahal adalah contoh keinginan yang tidak harus dipenuhi. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan? Salah satu caranya adalah dengan membeli kebutuhan tersebut. Membeli kebutuhan tentu membutuhkan uang. Karena uang tidak terbatas, maka penting untuk menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang dapat ditunda, lalu mana yang hanya sekedar keinginan. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk tidak boros dan menabung demi masa depan. Lebih jauh lagi mengenai hidup hemat ada di video berikut. Kebutuhan adalah kebutuhan yang perlu terpenuhi dan harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam video tadi kebutuhan dibagi menjadi 3 apa-apa? Primer, sekunder, tersier. Ulang, primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana? Ya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok seperti rumah, baju, makanan. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pokok yang harus kita penuhi seperti rumah, pakaian, dan makanan. Yang kedua kebutuhan apa tadi? Sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan tambahan seperti HP, TV, dan sepeda. Sepeda itu merupakan kebutuhan tambahan. Dan yang ketiga kebutuhan sewa. Tersier atau barang mewah itu seperti foto, perhiasan, jalan. Itu termasuk kebutuhan tersier. Jadi anak-anak kebutuhan dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti makanan, pakaian, dan rumah. Dan yang kedua kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok
Sudah semua? Kalau sudah, minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju. Dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Yang 3 mungkin mau presentasi. Selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok gajah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengar, ibu, kebutuhan dan keinginan. 1. Buku cerita, harga 40.000, skala prioritas 2. Dibeli atau tidak dibeli. Alasan buku cerita penting untuk belajar membaca. Alat tulis, harga 25.000, skala prioritas 1. Dibeli ditunda dibeli, agar bisa menulis. 3. Nonton film di bioskop, harga khasnya berharga 25.000. Menurut tulis, skala prioritas 4. Tapi media akan ditunda karena menonton bioskop tidak menulis. 4. Menyumbang kegiatan sekolah 20% skala prioritas 3. Ditunda atau disumbang agar bisa membeli. Sudah? Kami tangan untuk Kevin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 2, tabel skala prioritas dan anggaran, kebutuhan dan keinginan, buku cerita baru, harga 40.000, skala prioritas 1 sampai 4, 2. Dibeli atau ditunda, diberikan. Alasan, ini penting karena bisa belajar membaca. 2. Alat tulis, harga 25.000, skala prioritas 1 sampai 4, 1. Dibeli atau ditunda, dibeli. Karena itu kebutuhan kita sebagai anak sekolah. Yang ketiga, virus kasihan, nonton virus di bioskop. Harga 35.000, skala prioritas 1 sampai 4. Dinonton atau ditunda. Itu tidak terlalu penting dan bisa membuang-buang waktu untuk kita belajar. Yang keempat, menyumbang kegiatan sekolah, harga 20.000, skala prioritas 1. Disumbang atau ditunda, disumbang karena saling menyumbang itu penting. Oke, sekian dari presentasi saya pada pantun. Bersama Taskia makan sambal nasi. Sekian dan terima kasih. Iya, salam terima kasih dulu. Selamat siang teman-teman semua. Siang.
dinonton atau ditunda. Alasan karena membuat uang kita habis dan tidak ada waktu untuk belajar. Nomor 4, menyumbang kegiatan sekolah. EP 20.000 skala prioritas 1 disumbang atau ditunda disumbang. Alasan karena itu untuk kegiatan-kegiatan seperti ODSN atau menyumbang ke panti asuhan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Tasya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tunggu kembali hasil presentasi kalian. Berikut ada, kamu dengar yuk baca ini soal tanya jawab. Stefan mendapatkan uang saku tambahan sebesar 50.000 dari ibunya karena membantu membersihkan rumah. Ia berencana menggunakan uang itu dengan bijak. Namun saat pergi ke warung, Stefan melihat boneka lucu sebesar 45.000 yang sangat dia inginkan. Di sisi lain, dia juga membutuhkan alat tulis baru karena pensil dan penghapusnya sudah habis. Stefan bingung apakah dia harus membeli boneka yang diinginkan atau membeli alat tulis yang dibutuhkan untuk belajar. Tentukan sekarang, yang tahu angkat tangan. Tentukan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Ya, Siti? Kebutuhan adalah destinasi kamu. Ya. Sedangkan keinginan adalah boneka. Ya. Yang kedua, buatlah rancangan anggaran sederhana agar uang Stefan digunakan dengan bijak. Yang tahu angkat tangan. Saya Dia Tasya. yang paling pertama yang Anggaran yang harus dia beli pertama. anggaran yang lebih pertama yaitu pensil dan penghapus karena pensil dan penghapusnya sudah habis, dan setelah itu jika ada uang sisa dia bisa membeli boneka. Ya, nah. Yang berikut, tulislah alasan mengapa pilihanmu adalah yang terbaik bagi Stefan. Karena bagi saya itu penting. Ya, Stefan sangat pintar untuk mengelola uang. Dia bijak. Dia membeli duluan kebutuhan, bukan keinginan. Sudah ngerti semua? Atau ada yang mau bertanya? Iya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Siapkan satu lembar kertas.
35.000, tabungan 20.000. D. Game 40.000, jajan 30.000 dan tabungan 0 rupiah. Sudah? Nomor 4. Ibu membandingkan dua anggaran keluarga. Keluarga A, primer 50%, tabungan 30%. Kevin, perhatikan jatuh sebentar. Tabungan 30%, tersier 20%. Dan keluarga B, primer 30%, sekunder 40%, tersier 30%. Anggaran yang lebih baik adalah A. Keluarga A karena sekunder lebih banyak, B. Keluarga B karena lebih beragam, C. Sama saja tidak ada perbedaan, D. Keluarga A karena memprioritaskan primer dan tabungan. Sudah? Sudah belum? Nomor berikut, nomor berapa? Nomor 5. Siti membuat anggaran primer 30%, sekunder 50% dan tersier 20%. Tabungan 0%. Evaluasi yang tepat untuk anggaran Siti adalah A. Primer perlu dikurangi, B. Sekunder terlalu besar dan tidak ada tabungan, C. Tersier perlu ditambah, D. Sudah bagus dan seimbang. Sudah semua? Kalau sudah, bawa satu-satu sini periksa. Satu-satu. Kasih Kevin. Dari Kevin. Berurutan. Hasil apa sudah? Sudah bernilai semua? Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kebutuhan keinginan. Kamu senang tidak belajar hari ini? Senang sekali. Senang karena apa? Iya. Membuat asriki. Kamu senang toh? Senang sekali. Sebelum kamu pulang ke rumah tuh ibu pesan, kalau orang tua kasih uang itu harus beli duluan ke kebutuhan. Jangan beli duluan ke keinginan. Itu dilarang kamu mau beli jajan atau intinya kebutuhan itu harus terpenuhi baru keinginan. Beli duluan kebutuhan baru keinginan. Sekarang ada tugas. Kamu tulis di rumah ya, besok kumpul. Oke, Bu.
anak Katolik dan orang saya makan. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit, amen. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ya, terima kasih.